Dunia digemparkan dengan kebocoran dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen bernama Panama Papers itu diterbitkan sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists, meliputi lebih dari 100 media. Panama Papers berisi 11,5 juta dokumen mengenai data transaksi keuangan dari orang-orang kaya di dunia. Mereka diduga sengaja menyimpan kekayaan di kawasan surga bebas pajak untuk menghindari membayar pajak. Somos responsables de las actividades de las 240.000 sociedades. Las formamos, las estructuramos y se las vendemos principalmente a un intermediario, a un banco, a un abogado, a una firma de auditoría, a una fiduciaria que la revende a un cliente final, que es el que la usa. Es ridículo hacernos querer ser responsables de un hecho del cual nosotros no tenemos control. Di Islandia, sekitar 10.000 orang turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Sigmundur Gunnlaugsson mengundurkan diri. Unjuk rasa ini menyusul temuan nama istri sang Perdana Menteri yang memiliki perusahaan di kawasan bebas pajak di British Virgin Islands. I certainly won't, because what we've seen is the fact that, well, my wife has always paid her taxes. We've also seen that she has avoided any conflict of interest by investing in Icelandic companies at the same time as I'm in politics. And finally, we've seen that I have been willing to put the interests of the people of Iceland first, even when it's at a disadvantage to my own family. International Consortium of Investigative Journalists mendata ada 2.961 nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang masuk dalam dokumen itu. Tercatat juga 43 perusahaan offshore atau perusahaan bebas pajak asal Indonesia, serta muncul 2.400 alamat perusahaan yang mayoritas berada di Jakarta dan Bali. Namun, nama-nama yang tercantum dalam dokumen itu belum tentu bersalah atau memiliki usaha ilegal. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung membentuk unit khusus untuk mendalami serta mengonfirmasikan nama wajib pajak yang tertera dalam dokumen Panama. Sanksinya, kalau pada saat himbauan pertama wajib pajak melakukan perbaikan SPT, sanksinya adalah 2% dari kekurangan jumlah pajak yang dibayar, maksimum sampai dengan 24 bulan. Jadi bisa sampai 48%. Jika nama wajib pajak terbukti secara sengaja melakukan tindak pidana pajak, maka sanksi yang dibebankan bisa meningkat hingga 4 kali lipat. Pada 6 April 2016, DPR akan membahas rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak bagi para pelaku kejahatan pajak dan kejahatan finansial lainnya dengan syarat mereka harus menarik pulang uang yang tersimpan di luar negeri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.